Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas satu kasus struktur data, yaitu kasus stack. Di kasus stack ini kita akan menerapkan stack atau tumpukan untuk membuat history browser. Rencananya kita akan membuat program untuk mensimulasikan cara kerja browser, jadi tidak membuat browser beneran, hanya sekedar simulasi saja, dengan ketentuan sebagai berikut. Ketika program berjalan, pengguna dapat menginputkan sebuah URL, ada inputan URL-nya. Kemudian, setelah menginputkan URL, program akan menampilkan deskripsi dari URL itu. Kemudian selain itu, program juga akan menyimpan riwayat URL. Jadi misalkan pertama masuk dinus.ac.id, itu dia akan disimpan. Kemudian selanjutnya, kalau kita memilih menu back, kita akan kembali membuka URL sebelumnya. Selanjutnya nanti jika pengguna memilih menu forward, kita bisa membuka URL setelahnya. Jadi setelah back, nanti bisa forward, bisa back lagi, dan seterusnya. Pengguna dapat melihat semua URL yang tersimpan pada historinya. Jadi kalau misalkan kita pilih satu menu, nanti akan keluar history. Jadi karena mata kuliah kita adalah mata kuliah struktur data, jadi kita nggak membuat browser beneran untuk menampilkan web, itu bukan. Kita hanya menampilkan deskripsi dari URL tersebut. Tapi nanti sebagai bonusnya, kita akan benar-benar membuka halaman URL, tapi hanya mengambil beberapa metadata saja. Kita akan mengambil beberapa metadata sederhana yang kemungkinan besar akan ada di semua halaman web. Langsung saja kita pertama membuat tipe data stack terlebih dahulu. Saya membuat stack.py. Ini adalah konstruktornya. Fungsi yang pertama kali dipanggil ketika stack ini dibuat, kemudian ada satu atributnya, yaitu self__data. Fungsi push kita buat dengan menggunakan append. Fungsi pop kita sama menggunakan pop. Kita akan mengambil data paling akhir diinputkan dengan menggunakan exception. Nanti kalau habis, maka dia akan melakukan return none. Kalau tidak seperti ini, nanti ketika datanya habis dan kita tetap melakukan pop, dia akan keluar error dan program akan berhenti. Pick ini untuk mengecek data yang terakhir, data apa saja, tapi tidak langsung dihapus seperti pada pop. Remaining untuk mengecek semua data yang tersisa. Dan terakhir adalah fungsi learn untuk menghitung jumlah data. Di sini datanya saya simpan dalam bentuk list dengan menggunakan nama variabel __data. Kalau dalam Python, nama variabel dalam kelas atau nama atribut dalam kelas jika diawali dengan __, maka dia sifatnya private. Artinya data ini dia tidak akan bisa diakses dari luar kelas. Selanjutnya kita buat file baru. Nah, di sini kita akan membuat mainnya. Kita import dulu stacknya. Kemudian menggunakan main best practice. Kita coba story sama dengan stack. Oke, kita coba konsep stack dulu di sini. Jadi di stack kita bisa menambahkan history, push, kan ini ya, http dinus.ac.id, story push google.com, tokopedia.co.id, history remaining, history pop, history remaining. Oh, ini harus di print biar kelihatan ya.
Oke, kita jalankan. Python 3. Pada awalnya di history remaining ini kita menginputkan 3 alamat, yaitu dinus.ac.id, google.com, tokopedia.co.id. Kemudian kita melakukan pop, maka dia akan memproses tokopedia.co.id. Saya mengatakan pop ini memproses ya, bukan menghapus ya, karena tujuan dari stack adalah penyimpanan data untuk processing, bukan penyimpanan data seperti database. Ketika membuat program, kita kan hanya punya satu jalur kode ya, kita hanya punya jalur kode, jadi kita hanya bisa memproses satu proses saja. Ketika terjadi banyak proses, urutan kerja yang akan diproses terlebih dahulu itu mana? Lah, kalau kita menggunakan stack, maka urutan kerjanya adalah yang diproses paling awal adalah yang diinputkan paling akhir. Itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti stack itu untuk menyimpan data, ada data nama data mahasiswa gitu, simpan kemudian nanti ditampilkan lagi, bukan tujuannya bukan seperti itu. Tapi kita stack adalah urutan prosesnya yang mau diproses, seperti yang mau diproses yang mana dulu gitu ya. Jadi di sini kita sudah memproses tokopedia.co.id, anggapannya seperti itu, kita menampilkan tokopedia.co.id. Setelah Tokopedia kita proses, masih ada 2 yang belum diproses, yaitu dinus.ac.id dan google.com. Kenapa saya harus menggunakan remaining? Kenapa kita tidak langsung menggunakan print history underscore data saja? Nah, oke. Kita jelas-jelas di sini di stack kita punya atribut underscore data. Tapi ketika kita mengaksesnya langsung dari main.py history underscore data, keluar error. Object has no attribute underscore data, karena sifatnya underscore data ini private, artinya dia hanya bisa diakses ketika yang fungsinya yang mengakses itu ada di dalam kelas tag itu sendiri. Kalau dia diakses dari luar kelas, misalnya kita di sini mengakses dari main.py, dia akan dianggap tidak ada gitu ya. Ini prinsipnya adalah enkapsulasi, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ketika nanti sudah masuk ke mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kenapa saya buat underscore data? Karena di sini saya mau memastikan bahwa tag itu hanya bisa diakses dengan cara yang kita inginkan. Dengan cara yang kita inginkan itu apa? Yaitu dengan push, pop, pick, remaining, dan learn. Jadi tidak bisa nanti tiba-tiba kita mengakses yang kita memproses yang di tengah itu tidak bisa, karena kalau mau memproses harus sesuai urutan dengan menggunakan pop. Ya, ini hanya sekedar untuk uji coba aja. Kita lanjutkan buat browsernya. Jadi kita ada history untuk back dan untuk forward. Jadi di sini saya tulis back dan ada forward. Kita memerlukan stack untuk menyimpan history ke belakang dan history ke depannya. Karena ke depannya juga, history ke depan itu juga memprosesnya juga satu-satu ya, mulai dari data yang paling terakhir dan data seterusnya. Kemudian karena ini nanti akan dipakai berulang-ulang, nanti saya akan buat while true from OS import system untuk nanti menggunakan sistem clear. Biar lebih rapi saya buatkan fungsi di atas. Jadi fungsi ini tidak wajib ya, tidak wajib, hanya saja biar nanti di dalam mainnya ini tidak terlalu banyak codingan, saya pindahkan ke atas. Ini kalau mau lebih rapi lagi pastinya nanti seharusnya kita akan memindahkan ke file yang lain. Inputannya saya masukkan ke dalam inputan menu. Saya buat if-nya terlebih dahulu. Di sini kita punya kondisi O untuk input URL, B untuk back, F untuk forward, H show history, dan X untuk keluar. Oke, ini struktur menunya U, B, F, H, X. Biar nggak error, saya kasih pas semua dulu. Lanjutnya kita mulai dari yang inputan menu U.
Kalau dipilih menu O, maka kita akan menginputkan URL-nya apa, kemudian mau ditampilkan deskripsi. Deskripsi yang saya maksud di sini adalah struktur dari URL itu sendiri. URL itu misalkan http://dinus.ac.id gitu ya. Itu terdiri apa saja? Ada skemanya, ada bisa HTTP, bisa HTTPS, net location itu berarti dinus.ac.id itu locationnya, portnya itu berapa, defaultnya 80 harusnya. Path-nya itu yang terletak setelah net location, jadi misalkan dinus.ac.id slash article slash detail itu misalkan adalah path-nya. Sedangkan query itu kalau misalkan ada Q sama dengan 5 itu adalah query-nya. Saya akan menampilkan ini. Untuk menampilkan ini semua, saya akan menggunakan library yang ada pada Python, yaitu URL parse. Dia akan membaca URL yang sudah diinputkan, kemudian akan menghasilkan parse URL. Nanti yang parse URL ini nanti yang akan dipecah-pecah skema dan lain sebagainya. Oke, ini variabel untuk extraction-nya. Jadi skema itu kita ambil dari URL scheme. Atau jika tidak ada, maka defaultnya adalah HTTP. Biasanya ini antara HTTP atau HTTPS. Portnya defaultnya adalah 80. Jika ada portnya, maka dia 80. Jika portnya diinputkan, maka dia akan mengikuti portnya berapa. Kalau misalkan ada port-port lain, kadang-kadang ada website yang memang menyediakan untuk port-port yang lain. Kemudian net location itu dia akan mengambil dari netlog, kecuali kalau netlognya tidak ada, maka dia akan mengambil dari path. Dan sebaliknya kalau path-nya ada, ya berarti path-nya kosong. Ini path-nya parse URL sama variabelnya sudah parse URL ya. Oke, kita coba dulu. Nah, inputan URL. Kalau kita inputkan yang lain, dia nggak akan selesai. Nah, input URL ini misalkan http dinus.ac.id. Ada yang kelupaan. Setelah else kita tambahkan input biar nanti dia nggak langsung nutup. Ulangi lagi. Nah, keluar dulu. Jadi dinus.ac.id skemanya adalah HTTP, lokasinya adalah dinus.ac.id, portnya 80. Misalkan ini Kulino seperti ini ya. Ya, skemanya adalah TTPS, locationnya Kulino, portnya 80, path-nya course_view.php, ini adalah path-nya, query-nya ID sama dengan 6316. Ini belum bisa keluar ya. Bisa keluar, saya pakai Ctrl C dulu. Keluarnya ini saya implementasikan keluarnya di sini. Oke, nanti kalau kita pencet X, nanti dia akan sampai semua kembali dan exit. Selanjutnya kita mengimplementasikan fungsi back-nya. Oh ya, tadi kita masih belum menyimpan URL-nya ya. Harus setelah berhasil tampil itu kita simpan dengan menggunakan back.push URL. URL-nya kita simpan pada history. Selanjutnya, ketika kita mengambil back, maka URL-nya itu kita ambil dari history back.pop. Kemudian URL-nya kita parsing lagi. Kerjaannya sama persis seperti ini karena saya nggak mau nulis banyak, jadi sebaiknya ini saya pindah ke fungsi aja. Saya buat fungsi def parse URL
URL ya. Di sini saya cukup manggilnya adalah parse URL. Oke. Kemudian sama juga berarti di sini sama juga, nggak perlu bikin lagi parse URL. Kemudian kalau kita back, history forwardnya juga harus kita simpan. Kalau kita back maka history forwardnya kita simpan, forward.push URL. Nah, di sini nanti kemungkinan kalau kita sudah melakukan back sampai akhir, nanti kan history backnya akan kosong ya. History backnya akan kosong. Kalau history backnya akan kosong, kita kasih peringatan saja. Berarti if URL is none, nanti dia akan ngeprint history back kosong, belum ada isinya. Else baru kita lakukan ini. Else baru kita lakukan ini. Selanjutnya yang forward juga, forward itu seharusnya juga hampir sama seperti ini. Jadi saya copy paste aja. Tapi bukan menggunakan back pop tapi forward pop. History forward kosong. Parse URL sama setelah kita forward, ini pasnya belum dihapus. Setelah kita forward itu historinya juga kita simpan, kita balikin ke back. Jadi back, kemudian sekalian saja karena yang ini sederhana, H itu untuk menampilkan semua history. History kita punya dua history di sini, yaitu history back dan history forward. Maka di sini kita tuliskan keduanya. Print back remaining plus forward remaining. Oke. Masih kosong, forward juga masih kosong, show history juga masih kosong. Input URL kita inputkan URL dulu. https dinos.aja.id. Kita masukkan juga yang Kulino. Oke, kita masukkan ya, GitLab. Oke, kalau kita lihat historinya, kita sudah punya history ini. Saya pengen back, maka kalau di back itu yang pertama kita ambil adalah dari GitLab gitu ya. Coba back. Nah, keluar GitLabnya. Back lagi. Oh, belum back lagi, sekarang ke Kulino, back lagi di dinos.aja.id, back lagi, history kosong, forward. Ada salah di sini, di waktu kita copy paste pasnya nggak hilang, cuma salah dikit di sini. Kita ulang lagi, Kulino masuk pertama, kemudian input lagi GitLab masuk kedua. Oke, kita lihat historinya ada ini. Kalau saya back Python yang terakhir masukkan tadi, back lagi ke GitLab, saya forward GitLab lagi karena tadi barusan dikeluarkan dari back dimasukkan ke dalam forward lagi ke Python lagi. Forward lagi kosong, back ke Python, back ke GitLab, back ke Kulino, back lagi kosong. Kalau di history dia masih tetap karena history ini kita buat tadi dia menyimpan back dan forward. Jadi apapun yang tersimpan di back dan forward ini dia akan semua tampil di sini. Oke, jadi kita sudah berhasil mengimplementasikan stack untuk history back dan forward pada browser abal-abal ini. Sekarang
kita tadi cuman menampilkan deskripsinya parse URL ini. Seharusnya nggak cukup saja, masa cuma menampilkan deskripsi saja. Seharusnya kita mengambil ini tadi ya. Ini ya, kita masuk ke bonus, kita benar-benar membuka halaman URL, tapi hanya mengambil beberapa metadata saja, bukan menampilkan semua isinya web. Di sini saya akan menggunakan library Python yang sudah banyak tersedia di internet. Kita nggak perlu bikin ulang dari awal. Untuk membuka web itu kita menggunakan request, library request. Parsing HTML kita menggunakan LXML HTML. Ada yang lebih bagus sebenarnya, ada yang lebih mudah sebenarnya, pakainya Beautiful Soup. Tapi di sini saya menggunakan yang basic aja, menggunakan HTML. Untuk yang request ini kita mungkin perlu melakukan pip install request. Kalau pertama kali install Python dan belum pernah menggunakan request, kita harus melakukan pip ini dulu di sini. Kita install ya. Kalau di tempat saya ini sudah ada, jadi pakai S di belakangnya. Karena ini di tempat saya sudah ada, dia keluar requirement already satisfied. Tapi kalau belum ada, nanti dia akan download dari internet menggunakan request. Oke, selanjutnya saya buat fungsi lagi, bukan parse URL tapi menggunakan open URL. Apa yang akan kita metadata apa yang akan kita buka di sini? Hampir selalu ada di setiap website. Ini contohnya di Python, di Kulino, di GitLab. Itu kalau kita view page source, dia ada pertama, dia selalu ada title. Title ini dia yang muncul di atas ini. Welcome to python.org ini adalah title. Yang kedua adalah description. Description itu deskripsi dari halaman ini untuk dikenali Google itu apa? Official homepage, home of Python Programming Language. Begitu juga di Kulino. Title-nya ada di atas ini. Kuliah online Udinus. Description-nya Kulino merupakan learning bla 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 bla. Ini. Sedangkan di GitLab title-nya adalah The First Single Application for Entire DevOps. Description-nya, name description, ini ada name description, Twitter description, property description. Ini ada from project planning bla 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 bla, ada ini. Jadi semuanya, hampir semua web itu memiliki dua komponen ini ya. Oke, sebelum kita membuat programnya, saya tunjukkan dulu bagaimana cara kerja Python request ini ya. Dan import request. Jadi kalau kita manggil ini Python request get http dia akan menampilkan response 20 saja. Response 200. Dia menampilkan objek dengan representasi response 200. Artinya kita sudah berhasil mengambil data dari jenis.aja.id. Saya simpan ke dalam variabel namanya res. Status. Namanya bukan status, saya lupa. Nah, saja kita ambil konten gitu ya. Nah, ini konten yang kita dapatkan. HTML ada banyak sebanyak ini. Ini kalau kita mau dapatkan semuanya, kita tidak mungkin menampilkan ini pada command prompt karena akan kepanjangan nantinya. Makanya dari res konten ini tadi, hasil konten yang kita dapatkan, nanti kita akan memparsing dengan menggunakan HTML yang ada dari LXML untuk mengambil title dan meta description saja. Oke, exit dulu. Kita balik lagi ke coding kita. Res sama dengan request
get URL-nya sesuai dengan parameter ini ya. Kemudian kita parsing ke dalam prosesor HTML menggunakan HTML from string. Kita simpan HTML3 di variabel HTML3 gitu ya. Cetak di sini kita cetak title dan cetak meta description. Title-nya itu kita parsing dari HTML3 expand, kita ambil yang tag-nya title text, kemudian yang meta description juga meta description kita ambil dari HTML3 expand, kita cari yang komponen meta dan namanya adalah description, kita ambil kontennya. Oke, sudah semua. Sekarang kita ganti yang parse URL ini, kita ganti jadi open URL. Oke, sepertinya sudah semua. Kita coba jalankan lagi. URL http dinus.id. Nah, keluar ya. Keluar, title-nya adalah Universitas Wantoro, perguruan tinggi terakreditasi A. Kita inputkan URL lagi, GitLab. Nah, keluar ini title-nya for single application for bla bla bla, dan ini adalah description-nya. Project plan bla 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 bla. Kita ambil lagi yang kita inputkan lagi untuk yang Python, keluar. Itu python.org official home of Python programming language. Kalau kita lakukan back, ya masih keluar lagi, back lagi, forward, dan seterusnya. Jadi itu yang sudah kita buat. Kita buat browser sederhana yang menyimpan data history di back dan forward dengan menggunakan stack. Jadi ini adalah salah satu implementasi stack di mana kita menyimpan history browser. Jadi misalkan di sini ya, kita kan pastikan melakukan ini ya, back forward back forward ini ya. Itu datanya disimpan di dalam stack dengan menggunakan ini, penyimpanannya dengan cara seperti ini. Selanjutnya di sini saya mencontohkan beberapa hal yang tidak ada di perkuliahan. Ya misalkan ini saya mengambil URL parse, nanti bisa dicari di Python. URL parse ini menampilkan apa aja. Kemudian request ini untuk mengambil data dari web, bisa dicari di Google Python request, itu dia dokumentasinya ngapain aja. Ini biasa digunakan untuk scraping, atau kalau misalkan kita mau membuat browser mini nanti dengan menggunakan GUI keluarnya benar-benar tampilan web, itu juga bisa menggunakan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk parsing HTML-nya kita menggunakan LXML dan HTML. Kalau pengen tahu bagaimana cara mengambil komponen-komponen HTML dari LXML ini, bisa cari di dokumentasinya juga, Python LXML HTML. Menggabungkan keduanya antara request dan HTML ini biasa digunakan untuk scraping atau mengambil sebagian data dari web secara otomatis. Ada yang lebih canggih lagi, tentu saja ini sangat basic sekali. Kalau mau yang lebih canggih lagi, ada bisa pakai Python Scrapy dan menggunakan Beautiful Soup, itu bisa dia lebih canggih lagi. Oke, cukup sampai di sini. Semoga dapat difahami. Semoga bisa bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa diulang lagi videonya. Berhenti di tempat-tempat yang kurang difahami. Kemudian kalau masih belum paham bisa di back lagi, dan seterusnya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.